Shalom saudaraku, bagaimana kabar kali ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta kita semua. Jumpa lagi kita di dalam Resik, renungan singkat. Kali ini kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu, mohon pertolongan kepada Tuhan. Allah yang maha baik, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kali ini boleh menjadikan kekuatan kami, boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kuatkan kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kali ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tema renungan kita kali ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara soal waktu, ada banyak hal yang muncul dalam benak kita. Mulai dari jam, hari, bulan, tahun, tua, muda, dan sebagainya. Berbicara soal pembagian waktu pun akan tidak sama dari daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau misalkan saat ini di Indonesia, waktu menunjukkan pukul 9 pagi, di Singapura saat ini menunjukkan pukul 10 pagi dan akan berbeda dari negara-negara yang lainnya. Kota Greenwich menjadi patokan dalam menentukan waktu dunia, yang kemudian disebut Greenwich Mean Time atau GMT. Saudaraku, jikalau dalam suatu daerah saja dapat membuat waktu yang berbeda, apalagi dengan manusia sebagai individu, maka akan jauh lebih bijak jika tidak membandingkan apapun dari setiap individu. Ada seseorang yang bisa lulus S1 sebelum usia 22 tahun, namun ada juga yang baru masuk kuliah pada usia 25 tahun. Ini bukanlah suatu masalah dan tetap baik adanya. Ada yang sudah menikah pada usia 21 tahun, tetapi ada juga yang baru berkeluarga pada usia 35 tahun. Ini juga bukanlah menjadi sebuah masalah bagi kita. Pandangan masyarakat dan komentar sekitarlah yang kemudian menjadikan itu suatu masalah dan membuat individu tersebut merasa tidak sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih sebetulnya makna dari sang waktu itu? Ukuran cepat atau lambat waktu menurut setiap orang bisa berbeda. Dan setiap orang bisa memaknai waktu secara berbeda-beda pula. Ada sebuah tulisan yang sangat indah mengenai makna waktu. Bila kita ingin tahu nilai 1 tahun, tanyakan pada murid yang tidak lulus ujian. Bila ingin tahu nilai 1 bulan, tanyakan pada ibu yang bayinya lahir prematur. Bila ingin tahu nilai 1 minggu, tanyakan pada tukang bangunan yang dibayar mingguan. Bila ingin tahu nilai 1 hari, tanyakan pada direktur sebuah media cetak.
Bila ingin tahu nilai 1 jam, tanyakan kepada seseorang yang sedang menunggu kekasihnya. Bila ingin tahu nilai 1 menit, tanyakan kepada seseorang yang ketinggalan kereta api. Bila ingin tahu nilai 1 detik, tanyakan pada seseorang yang baru saja lolos dari kecelakaan. Saudaraku, dari tulisan di atas tadi, kita bisa mengerti waktu itu sangatlah penting bagi kita. Kalau kita lihat, bila kita terlambat 1 detik saja, seseorang bisa mengalami kecelakaan. Sekarang apa bedanya waktu Tuhan dengan waktu manusia? Kalau Tuhan pencipta waktu, maka manusia adalah penikmat waktu utama dan terbesar. Kalau Tuhan penentu waktu, maka manusia sering bermain-main dengan waktu dengan tidak bertanggung jawab. Ini yang kadang membuat Tuhan menjadi kecewa. Waktu Tuhan sering tidak terduga, tetapi waktu manusia penuh dengan berbagai dugaan. Tuhan adalah pengendali waktu, sedangkan manusia hanya bagian dari waktu yang kadang tidak bertanggung jawab menggunakan waktu tersebut. Karena manusia hanya pengguna waktu saja, maka ia harus cerdas menggunakan waktu-waktu di dalam hidupnya, sebelum Tuhan sang pemilik waktu mengambilnya kembali dari tengah-tengah hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan adalah kairos, yaitu waktu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita manusia tanpa harus dibayar. Sedangkan waktu manusia adalah kronos, yaitu waktu yang sifatnya sementara, relatif, dan terbatas. Jika saat ini kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, maka yakinlah bahwa Tuhan mempunyai waktu yang terbaik bagi kita untuk menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, berbahagialah setiap mereka yang bijak menggunakan waktu Tuhan, sehingga bermanfaat bagi hidupnya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik, sehingga hidupnya berguna bagi sesama manusia. Itulah tujuan Tuhan memberikan waktu bagi kita manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian sedikit firman Tuhan yang kita gumuli bersama untuk saat ini, dan kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kali ini. Kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu kami tidaklah sia-sia, tetapi boleh berguna bagi sesama kami, berguna bagi hidup kami, terlebih lagi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, kiranya firman kali ini boleh menjadikan kekuatan dan anugerah bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali dalam renungan singkat berikutnya. Salam resik. Tuhan Yesus memberkati.